Sepemahaman saya sebagai member, Mimiles sudah sangat teruji dengan berbagai isu dan tudingan. Which is kalau saya amati dari awal bergulirnya perkara ini, semua tudingan bukan berdasarkan fakta yang benar, tetapi lebih didasari pada asumsi tanpa upaya lanjutan berupa investigasi yang mendalam. Asumsi yang berujung pada tuduhan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Bukan hanya dirasakan oleh owner, jajaran manajemen, tapi juga para member. Mimiles dituduh sebagai perusahaan investasi ilegal dengan skema Ponzi yang menghimpun dana member to member. Yang lebih menyakitkan, tuduhan yang berlanjut dengan perkara berkepanjangan ini justru dihembuskan oleh institusi pemerintah yang semestinya memberikan edukasi dan pengayoman kepada masyarakat, tapi justru yang terjadi sebaliknya, ingin membunuh kreasi dan inovasi ekonomi masyarakat. Ya, institusi pemerintah yang disebut OJK merilis daftar perusahaan investasi ilegal, dan dari sinilah kemudian rantai perkara ini bersambung. Sangat disayangkan bahwa Polda Jatim tidak mampu menerjemahkan rilis dari OJK sebagai informasi yang masih perlu dipelajari secara lebih teliti. Saya tidak bisa membayangkan seandainya rantai perkara ini putus. Artinya apa? Kalau benar OJK meralat rilisnya dan menyatakan bahwa Mimiles tidak berada di bawah kewenangannya, maka seharusnya perkara ini sudah selesai demi hukum dan Mimiles bebas tanpa syarat. Mengapa demikian? Karena sumber perkara ini adalah rilis dari OJK. Dalam kesaksiannya, saksi dari Polda Jatim yang menyamar sebagai member mengungkapkan bahwa tindakannya didasari oleh pernyataan dari Satgas Waspada Investasi yang tidak lain adalah OJK. Tentu masih segar dalam ingatan kita ketika di awal-awal Polda Jatim melakukan tindakan hukum tanpa dasar hukum yang benar, dan media televisi pun, kecuali TVRI, berlomba memberitakan Mimiles dengan mengabaikan kode etik jurnalistik yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keberimbangan. Berita yang disajikan hanya bersumber pada satu pihak, yang pro dengan Polda Jatim yang memperkarakan Mimiles. Kalaupun ada sumber dari pihak Mimiles, bukan yang memiliki kompetensi cukup dan cenderung tidak diberi kesempatan cukup untuk mengungkapkan tentang kebenaran Mimiles. Bukan hanya itu, trial by the press pun berlangsung, dan mungkin para pemimpin redaksi seperti Karni Ilyas di TV One, Rosi Silalahi di Kompas TV, atau Arief Suditomo di Metro TV tidak menyadari atau tidak tahu media yang dipimpinnya telah mengadili orang yang belum tentu bersalah. Menurut saya, ini merupakan ujian yang sangat berat, karena dengan vonis bersalah oleh media mainstream secara masif, keberadaan Mimiles seperti sudah berakhir. Tapi ternyata tidak. Justru hal itu membangkitkan semangat para member untuk menunjukkan dukungan kepada Mimiles. Selain persidangan yang tentu menguras energi dan waktu, juga masih ada isu-isu lain yang intinya ingin menghancurkan Mimiles. Anehnya, isu-isu ini justru
berhembus dari dalam. Kita tahu bahwa belum lama ini ada pihak tertentu yang hendak mempilotkan Mimiles. Beruntung gugatannya ditolak oleh pengadilan. Dan yang terakhir adalah isu TPPU. Saya bingung, di saat persidangan sedang berlangsung, kok bisa ada yang usil menuduh Mimiles melakukan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, harus ada unsur tindak pidana bila mau dikatakan pencucian uang. Lah kok berani melaporkan Mimiles melakukan tindak pencucian uang? Mimiles tidak melakukan tindak pidana sebelumnya atau predicate crime sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 seperti penipuan, penyuapan, korupsi, penyelundupan, narkotika, dan lain-lain. Saya meyakini bahwa semua yang dialami Mimiles sejak Polda Jatim melakukan penggerebekan hingga persidangan adalah ujian demi ujian yang pada akhirnya membuka mata publik bahwa Mimiles adalah aplikasi yang berjalan on the track, berjalan berdasarkan kebenaran. Apalagi dalam menghadapi persidangan, Mimiles didukung tim lawyer yang sangat solid. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau semua member bersatu agar Mimiles makin kuat dan masyarakat bisa melihat korelasi saling menguntungkan antara Mimiles dengan para membernya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan tulis komentar jika ada yang mau diungkapkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.